Banyak dari kita yang merasa uang kok cepat banget ya habisnya. Padahal rasanya nggak beli apa-apa yang gimana-gimana banget. Nah, seringkali biang keladinya itu justru pengeluaran-pengeluaran kecil yang sepele, yang kalau sendiri-sendiri mungkin nggak berasa, tapi kalau dikumpulin bisa jadi gunung es pemborosan. Mari kita bedah satu persatu. Misalnya aja, pernah nggak teman-teman ngerasa lapar di kantor, kemudian pesan makanan lewat aplikasi ojek online, atau misalnya lagi jalan-jalan di mall, haus dikit, belinya kopi kekinian yang harganya lumayan. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Pesan antar makanan atau minuman dari restoran itu seringkali jadi lubang hitam di dompet kita. Biaya ongkir, biaya aplikasi, belum lagi harga makanan atau minumannya sendiri bisa jadi 3 kali lipat daripada kalau kita bikin sendiri di rumah. Kalau seminggu sekali aja, sebulan udah berapa tuh? Coba aja hitung. Solusinya sebenarnya gampang sih, tinggal bawa bekal aja. Atau kalau minuman ya bawa sendiri botol minuman dari rumah. Kalaupun harus jajan ya cari yang lebih terjangkau. Terus siapa nih di antara teman-teman yang langganan banyak aplikasi streaming tapi jarang dibuka? Kadang kita ngerasa butuh semua itu, apalagi kalau ada promo. Tapi begitu udah langganan malah lupa saking banyaknya. Ini juga termasuk pengeluaran yang terkesan kecil tapi bisa jadi pemborosan. Coba deh cek aplikasi apa aja yang beneran kalian pakai secara rutin. Mungkin ada yang bisa diberhentikan langganannya dulu, nanti kalau butuh lagi baru langganan lagi. Nggak usah takut ketinggalan zaman lah, biasa aja tergantung keperluan kita aja sendiri. Belanja impulsif barang diskon juga sering menjebak. Misalnya aja lihat baju lucu, lagi diskon 50%, beli. Padahal di lemari udah numpuk. Atau ada promo, beli 2 gratis 1. Kita jadinya beli semuanya, padahal cuma butuh 1. Kita ini sering tergiur sama embel-embel diskon atau promo, padahal ujung-ujungnya malah jadi beli barang yang tidak betul-betul kita butuhkan atau beli jauh lebih banyak dari semestinya. Makanya sebelum membeli, tanya dulu ke diri sendiri, ini beneran butuh nggak sih atau cuma nafsu doang? Kalau jawabannya nggak yakin, mending tunda dulu berapa hari. Kalau masih kepikiran dan benar-benar butuh, baru beli. Ada lagi nih, sering banget kita merasa perlu yang serba praktis. Misalnya aja beli sabun cuci piring kemasan kecil tiap minggu, karena kita mikirnya, kan lebih murah daripada beli yang besar. Padahal kalau dihitung-hitung, beli kemasan besar yang isi ulang itu jauh lebih murah dalam jangka panjang. Atau misalnya aja teman-teman beli air mineral kemasan botol tiap hari di supermarket, padahal kan bisa aja bawa tumbler sendiri, kemudian isi ulangnya misalnya di kantor atau di rumah. Kebiasaan kecil ini kalau dikalikan setiap hari atau setiap minggu bisa jadi penghematan yang lumayan loh. Intinya untuk menghindari pemborosan dari pengeluaran sepele, itu kita harus sadar dan disiplin. Mulai sekarang, coba deh teman-teman catat pengeluaran harian sekecil apapun itu. Nanti di akhir minggu atau di akhir bulan, kalian bisa lihat sendiri kemana aja tuh perginya uang kalian. Dari situ, teman-teman bisa evaluasi mana pengeluaran yang betul-betul penting dan mana yang hanya keinginan sesaat. Setelah kita menyadari pengeluaran-pengeluaran kecil yang sering jadi biang kerok dompet kita menipis, langkah selanjutnya adalah mengubah kebiasaan. Memang nggak gampang sih, tapi bukan berarti mustahil. Kuncinya ada pada konsistensi dan kesadaran diri. Coba deh mulai sekarang teman-teman sebelum keluar uang, tunggu dulu, tahan dulu. Tanya pada diri sendiri, apakah ini kebutuhan atau hanya keinginan? Seringkali kita beli sesuatu hanya karena lihat ada promo, padahal kita belum tentu benar-benar butuh. Ingat ya, diskon itu cuma hemat uang kalau kita memang butuh dan pakai barangnya. Kalau enggak sih, itu mah cuma pemborosan yang cosplay jadi penghematan. Satu hal lagi yang sering terlewat yaitu biaya administrasi dan biaya tersembunyi lainnya. Misalnya aja biaya tarik tunai dari ATM bank lain yang seringkali kita nggak hiraukan karena dianggap kecil. Padahal kalau sering ya jadi lumayan juga. Coba teliti lagi laporan keuangan bulanan teman-teman dari bank atau e-wallet. Cek apakah ada biaya-biaya kecil yang bisa dihilangkan atau diminimalkan. Mungkin dari teman-teman ada yang berpikir, cuma segitu doang ngapain sih dihemat? Tapi percaya deh, efek kumulatif dari pengeluaran kecil itu bisa luar biasa. Coba deh bayangin aja kalau teman-teman tiap hari bisa hemat 10.000 dari mengurangi kebiasaan jajan. Dalam sebulan itu udah 300.000 loh. Dalam setahun itu 3,6 juta. Uang sejumlah itu bisa dipakai untuk dana darurat, atau juga bisa investasi kecil-kecilan, bahkan buat jalan-jalan keluar kota. Memulai perubahan memang butuh niat, tapi hasilnya insya Allah sepadan sih. Mulailah dengan langkah-langkah kecil, nggak usah maksain diri untuk hemat secara drastis, nantinya malah cepat nyerah. Pilih aja 1 atau 2 kebiasaan boros dulu yang paling sering teman-teman lakukan, lalu fokus untuk menguranginya. Setelah berhasil, baru
fokus ke kebiasaan selanjutnya. Di era digital seperti sekarang, teknologi bisa jadi teman kita dalam mengelola keuangan dan menghindari pemborosan sepele. Ada banyak aplikasi keuangan yang bisa teman-teman pakai, yang bisa membantu kita mencatat setiap pengeluaran, mengkategorikannya, atau bahkan membuat anggaran. Dengan begitu, kita bisa dengan jelas melihat kemana saja uangnya pergi. Teman-teman juga bisa memanfaatkan fitur notifikasi dari bank untuk setiap transaksi yang terjadi, supaya teman-teman bisa lebih sadar setiap kali ada uang yang keluar dari rekening. Selain itu, pertimbangkan juga untuk menggunakan fitur auto debit atau transfer otomatis untuk tabungan atau investasi yang tidak kalian sentuh untuk jajan. Ini adalah cara yang bagus untuk mengamankan uang sebelum sempat kepakai untuk pengeluaran yang kurang perlu. Anggap aja lah itu seperti pembayaran untuk masa depan kalian sendiri. Jadi begitu gaji masuk, sebagian langsung dipindahkan ke rekening terpisah untuk tabungan atau investasi sehingga tidak bisa kalian belanjakan semena-mena. Bayangin aja, setiap rupiah yang berhasil kita hemat dari pengeluaran yang tidak esensial bisa dialokasikan ke hal-hal lain yang lebih penting dan produktif. Misalnya aja, daripada beli kopi mahal tiap hari, uangnya kenapa nggak dipakai untuk membeli buku yang bermanfaat, mengikuti workshop untuk meningkatkan skill, atau bahkan menabung untuk pendidikan lanjutan, atau untuk modal usaha. Ini adalah investasi yang akan memberikan pengembalian berkali-kali lipat di masa depan, baik dalam bentuk peningkatan kapasitas diri maupun peluang karir yang lebih baik. Pikirin juga tentang kesehatan. Menghemat uang dari kebiasaan makan di luar atau membeli junk food, itu kan bisa dialihkan untuk membeli bahan makanan sehat dan juga untuk berolahraga. Namanya sehat itu tuh baru kerasa pentingnya ketika udah sakit ya. Sehat itu padahal adalah aset yang paling berharga, dan kalau kita fokus ke kesehatan, itu bisa mengurangi biaya perawatan di kemudian hari. Intinya sih, sekecil apapun pengeluaran, itu jangan pernah diremehkan, karena bisa jadi memiliki efek domino pada masa depan keuangan kita. Dengan menyadari dan mengendalikan pengeluaran kecil yang seringkali dianggap remeh, kita bukan hanya sekedar berhemat, tapi juga membuka pintu menuju kebebasan finansial dan kualitas hidup yang lebih baik. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye!